Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 7 MTS Al Hidayah Rawadenok. Semoga siswa-siswi kelas 7 dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita belajar dalam kondisi di rumah masing-masing, semoga kita selalu Allah berikan kesehatan serta giroh yang kuat untuk belajar dengan tekun. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini pertemuan kita yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Saya mengemban mata pelajaran Al-Quran Hadis bersama saya Bapak Tori selaku pengajar Al-Quran Hadis. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Pada bab pertama, apa yang akan kita pelajari pada bab pertama ini? Yang pertama adalah memahami pengertian Al-Quran. Yang kedua, fungsi Al-Quran. Dan yang ketiga, nama-nama lain Al-Quran. Walaupun nanti kita akan membahas mengenai tentang pengertian hadis, fungsi hadis, tetapi kita menitik fokuskan kepada materi-materi tersebut. Baik, pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamak dari isim, masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang memiliki bacaan, yang memiliki makna bacaan atau sesuatu dibaca yang berulang-ulang. Kemudian menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca Al-Quran juga dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian menurut istilah. Kemudian Al-Quran fungsinya. Sebelum kita masuk kepada fungsi Al-Quran, bahwa Allah menurunkan Al-Quran, pendapat ulama ada yang mengatakan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ada juga yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran 23 tahun sampai dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran Allah turunkan 6.666 ayat, sedangkan 114 surah dan 30 juz Allah turunkan secara beransur-ansur. Adapun fungsi Al-Quran, yang pertama, Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Yang kedua, fungsi Al-Quran dapat menjadi obat dan sebagai penjelasan dari petunjuk. Yang ketiga, sebagai petunjuk manusia, hudal linnas. Kemudian, nama-nama lain Al-Quran. Banyak nama-nama Al-Quran, tetapi kali ini Bapak akan memberikan hanya 6 saja. Nanti silakan Anda membaca dan mencari nama-nama lain daripada nama-nama Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Furqan. Al-Furqan memiliki makna sebagai pembeda. Kemudian yang kedua adalah Al-Huda, yang memiliki makna sebagai petunjuk. Yang ketiga, Asy-Syifa, yaitu sebagai penawar. Kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Kalam,
sebagai perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-haq, kebenaran. Sedangkan yang terakhir adalah al-bayan, yaitu sebagai keterangan. Kemudian setelah anak-anakku memahami pengertian Al-Quran baik menurut bahasa dan istilah, kemudian apa fungsi Al-Quran dan nama-nama lain daripada Al-Quran, silakan anak-anakku mengerjakan lembar tugas. Yang pertama, apakah pengertian Al-Quran menurut bahasa dan menurut istilah. Yang kedua, fungsi Al-Quran. Yang ketiga, tuliskan nama-nama lain Al-Quran. Jika sudah ditulis pada lembar jawaban, kemudian silakan dikirimkan ke nomor Bapak 0896655552560. Sekian, terima kasih. Semoga Anda menjadi anak-anak yang sukses. Tetap semangat belajar, salat 5 waktu, membaca Al-Quran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.